bisa dimiliki oleh orang-orang yang memiliki kekayaan. Seperti misalnya siapa yang bisa jadi pejabat itu orang yang punya dana amal yang besar, punya usaha. Siapa yang bisa jadi pemimpin, jadi bupati segala macam. Jadi kebebasan itu masuk dalam tanda kutip. Beberapa tahun terakhir saya lihat problem utama yang masalah utama yang sudah dibebankan oleh masalah utama yang timbul dari kebijakan yang beradministrasi di Indonesia yang mengambil saya tiga karakter. Pertama itu adalah cabutan subsidi. Itu banyak sekali seperti inventarisme mulai pendidikan, kesehatan segala macam itu sudah dicabut. Kemudian strukturisasi atau kapitalisasi. Yang terakhir adalah liberalisasi pasar dan investasi. Jadi pasar itu dibuka, biaya impor itu dibebaskan segala macam, sehingga kita bisa melihat bahwa produk-produk yang kita pakai itu kebanyakan buatan luar negeri. Nah, ada tuh di sisi di bagian perkotaan, model kebijakan semacam ini itu sudah membuat menghasilkan deindustrialisasi nasional. Saya menghimpun banyak sekali data, beberapa data di sini, misalnya pernah di tahun 2008 itu 50 perusahaan di kawasan Jakarta Utara itu tutup. Kemudian banyak lagi perusahaan lain itu yang tutup. Rata-rata itu menimpa sektor garmen, kemudian makanan dan minuman. Nah ini sangat, karena mereka kalau bersaing dengan China. Jadi di industrinya ternyata di sektor yang relatif masih bisa bertahan itu adalah logam, yang mendasarkan diri pada logam. Misalnya komponen-komponen motor, kemudian mesin-mesin elektronik itu kan tidak diimpor dari luar negeri, itu dia dirakit dulu. Misalnya banyak di daerah Bekasi, kalau saya lihat di Bekasi, di bagian Jawa di Bekasi. Nah, makanya itu juga yang bisa memberikan melihat misalnya kekuatan politik yang relatif masih bisa bertahan di Pulau Jawa di perkotaan itu adalah buruh yang mendasarkan dirinya pada sektor logam. Makanya Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia itu melakukan globalisasi yang besar dari segi politik. Pertama mereka berhasil, entah dalam itu benar atau salah, tapi mereka berhasil menuntut pengesahan RUU BPJS. Kemudian yang kedua mereka berhasil baru ini menolak revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13, di mana UUK itu ada beberapa pasal yang misalnya otonomi tanpa batas, kemudian yang lain otonomi tanpa batas, kemudian ada penghapusan pesangon, kemudian tenaga kerja asing boleh bekerja di sektor lapangan dan lain sebagainya. Nah, itu di perkotaan, jadi di industrialisasi. Kemudian di wilayah